يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Beliau dilahirkan di Larnaca, Siprus pada hari Minggu tanggal 23 April 1922 atau 26 Saban 1340 Hijriah. Dari sisi ayah, beliau adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri Thariqah Qadiriyah. Dan dari sisi ibunya, beliau adalah keturunan Jalaluddin Rumi, pendiri Thariqah Maulawiyah, yang juga merupakan keturunan Hasan Husain alaihissalam, cucu Nabi Muhammad SAW. Selama masa kanak-kanak di Siprus, beliau selalu duduk bersama kakeknya, salah seorang syekh Thariqah Qadiriyah, untuk belajar spiritualitas dan disiplin. Tanda-tanda luar biasa telah nampak pada Syekh Nazim kecil. Tingkah lakunya sempurna, tidak pernah berselisih dengan siapapun. Beliau selalu tersenyum dan sabar. Kedua kakek dari pihak ayah dan ibunya melatih beliau pada jalan spiritual. Ayahnya mengirim beliau ke sekolah umum pada siang hari, dan sorenya belajar ilmu-ilmu agama. Beliau seorang yang jenius di antara teman-temannya. Setelah tamat sekolah, yang setara dengan SMU, Syekh Nazim menghabiskan malam harinya untuk mempelajari Thariqah Maulawiyah dan Qadiriyah. Beliau mempelajari ilmu syariah, fikih, ilmu tradisi, ilmu logika, dan tafsir Quran. Beliau mampu memberikan penjelasan hukum tentang masalah-masalah Islam secara luas. Beliau juga mampu berbicara bagi orang-orang dari segala tingkat spiritual. Beliau diberikan kemampuan untuk menjelaskan masalah-masalah yang sulit dalam bahasa yang jelas dan mudah. Selama tahun pertama di Istanbul, beliau bertemu dengan guru spiritual pertamanya, Syekh Sulaiman Ar-Zurumi, seorang syekh dari Thariqah Naqsabandi yang meninggal pada tahun 1368 Hijriah atau 1948 Masehi. Sambil kuliah, Syekh Nazim belajar pada beliau sebagai tambahan dari ilmu Thariqah yang telah dimilikinya, yaitu Maulawiyah dan Qadiriyah. Kemudian Syekh Nazim diperintahkan oleh gurunya, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Zurumi, untuk menemui guru sejatinya, yaitu Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani di Damaskus. Beliau bahkan tidak memberi alamat atau informasi lain kecuali sebuah nama, Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani di Damaskus. Dari Istanbul ke Aleppo, beliau naik kereta. Selama perjalanan, masuk dari satu masjid ke masjid lainnya, sholat, duduk dengan para ulama, dan menghabiskan waktu untuk ibadah dan tafakur. Akhirnya Syekh Nazim bertemu dengan Syekh Abdullah Faiz. Setelah bertemu, Syekh Abdullah Faiz dan Syekh Nazim dibekali ilmu spiritual yang tinggi dan Syekh Nazim diperintahkan untuk kembali ke Siprus, karena menurut Syekh Abdullah Faiz, orang-orang di sana masih sangat membutuhkan Syekh Nazim. Dari pertemuan yang singkat itu, mau tidak mau, Syekh Nazim harus kembali ke Siprus, walaupun hatinya sangat ingin dekat dengan gurunya, Syekh Abdullah Faiz. Namun, dalam sebuah ajaran sufi, seorang murid harus mematuhi perintah dari seorang gurunya.
Syekh Nazim mulai menyebarkan bimbingan spiritual dan mengajar agama Islam di Siprus. Banyak murid-murid yang mendatangi beliau dan menerima Thariqah Naqsabandi. Namun sayang, waktu itu semua agama dilarang di Turki, dan karena beliau berada di dalam komunitas orang-orang Turki di Siprus, agama pun juga dilarang di sana. Bahkan mengumandangkan azan pun tidak diperbolehkan. Selama bertahun-tahun di sana, beliau mengadakan perjalanan ke seluruh penjuru Siprus. Beliau juga mengunjungi Lebanon, Mesir, Saudi Arabia, dan tempat-tempat lain untuk mengajar Thariqah Sufi. Syekh Nazim kembali ke Damaskus pada tahun 1952 ketika beliau menikahi salah satu murid Grand Syekh Abdullah, yaitu Hajjah Aminah Adil. Sejak saat itu beliau tinggal di Damaskus dan mengunjungi Siprus setiap tahunnya, yaitu selama 3 bulan, pada bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Syekh Nazim dan keluarganya tinggal di Damaskus, dan keluarganya selalu menyertai bila Syekh Nazim pergi ke Siprus. Syekh Nazim mempunyai 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Beliau amat dicintai di seluruh Siprus dan masyhur dengan sebutan Syekh Nazim berturban hijau karena turban dan jubahnya yang berwarna hijau. Rumah Syekh Nazim tidak pernah sepi dari pengunjung. Sedikitnya 100 orang silih berganti mengunjungi rumah beliau setiap harinya dan dilayani dengan baik. Rumah beliau dekat dengan rumah Grand Syekh di Jabal Qasyun, sebuah pegunungan yang tampak dari kotanya. Di sebelah tenggara Damaskus, rumah semen beliau yang sederhana dengan segala perabot dibuat dari tangan dengan bahan kayu atau bahan-bahan alami lain. Mulai pada tahun 1974, beliau mengunjungi Eropa, dari Siprus menuju Lebanon dengan pesawat, dan kembalinya mengendarai mobil lewat jalan darat. Beliau melanjutkan pertemuan dengan setiap kalangan masyarakat dari berbagai daerah, bahasa, adat, sampai keyakinan yang berbeda-beda. Orang-orang mulai mengucap kalimat tauhid dan bergabung dengan Thariqah Sufi dan belajar tentang rahasia-rahasia spiritual dari beliau. Senyum dan wajahnya yang bersinar amat dikenal di seluruh benua Eropa dan disayangi karena membawa cita rasa spiritualitas yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat. Dimanapun Syekh Nazim pergi, beliau disambut oleh kerumunan massa dari yang sederhana sampai pejabat pemerintahan. Beliau masyhur dengan sebutan Al-Kubrusi di seluruh Turki. Syekh Nazim merupakan syekh atau guru dari Presiden Turki terakhir, Turgut Özal, yang amat menghormati beliau. Akhir-akhir ini Syekh Nazim terkenal karena pemberitaan yang luas dari media dan pers. Beliau diwawancarai hampir tiap minggu oleh berbagai stasiun TV dan reporter yang menanyakan tentang berbagai kejadian serta masa depan Turki. Beliau mampu menjembatani antara pemerintah yang sekuler dan kelompok Islam fundamental, seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tercipta kedamaian di setiap hati dan pikiran dari kedua belah pihak, baik kalangan awam maupun yang cerdas sekalipun. Tahun 1986, beliau terpanggil untuk mengadakan perjalanan menuju timur jauh, Brunei, Malaysia, Singapura, India, Pakistan, Indonesia, Sri Lanka. Beliau diterima baik oleh para sultan, presiden, anggota parlemen, pejabat pemerintah, dan tentu saja rakyat pada umumnya. Beliau disebut sebagai orang suci zaman ini di Brunei. Beliau disambut dengan kemurahan rakyat dan khususnya oleh Sultan Haji Hasan Al-Balqiyah. Beliau digolongkan sebagai salah satu syekh terbesar Thariqah Naqsabandi di Malaysia. Di Pakistan beliau dikenal sebagai penyegar akan Thariqah Sufi dan beliau mempunyai ribuan murid. Di Sri Lanka di antara pemerintahan dan rakyat biasa,
beliau mempunyai lebih dari 20.000 murid. Di antaranya Muslim Singapura, beliau juga amat dihormati. Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya beliau mengunjungi Amerika. Lebih dari 15 negara bagian beliau kunjungi. Beliau bertemu dengan banyak kalangan masyarakat dari berbagai aliran dan agama-agama, Muslim, Kristen, Yahudi, Sikh, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Hal ini membuahkan berdirinya lebih dari 13 pusat-pusat thariqah Naqsabandi di Amerika Utara. Kunjungan kedua pada tahun 1993, beliau mendatangi berbagai daerah dan kota-kota, masjid-masjid, gereja, sinagog, dan candi-candi. Melalui beliau lebih dari 10.000 rakyat Amerika Utara telah masuk Islam dan berbaiat dalam thariqah Naqsabandi. Pada bulan Oktober 1993 beliau menghadiri peresmian kembali masjid dan sekolah umum Bukhari di Bukhara, Uzbekistan. Beliau adalah orang pertama di antara banyak generasi Imam Bukhari yang mampu mengembalikan daerah pusat para aulia di Asia Tengah yang sangat kuat mengabadikan nama dan ajarannya dalam thariqah ini. Sebagaimana Syekh Naqsabandi sebagai pelopor di daerah Bukhara dan Asia Tengah, juga Ahmad As-Sirhindi Al-Mujaddidi pelopor di milenium kedua, dan Khalid Al-Baghdadi pelopor kebangkitan Islam, Syariah, dan thariqah di Timur Tengah. Maka Syekh Nazim Adil Al-Haqqani adalah pelopor, pembaharu, dan penyeru umat agar kembali kepada Tuhannya di abad ini, abad perkembangan teknologi dan materialisme. Sekian perjalanan dan kisah biografi dari Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Semoga kita bersama dengan orang-orang para aulia Allah dan dicintai oleh Allah.